Kita memang tidak bisa menyuruh alam semesta untuk mengikuti langkah kita. Namun kita bisa menyelaraskan diri dengan alam semesta. Maka dari itu, istilah orang Jawa mengatakan kridaning ati ora bisa mbedah kutaning pesti. Arti maksudnya, kehendak manusia tidak dapat merubah kuasa Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta sangat pandai memutar roda kehidupan. Ketika kita berada di bawah, wahyu pancalaku atau iman kita diuji. Seberapa kuat wahyu pancagaib kita. Dan ketika kita berada di atas, wahyu pancagaib kita diuji. Seberapa kuat wahyu pancalaku atau iman kita. Tidak ada kehidupan yang pasti di dunia ini. Karena sejatinya yang pasti itu adalah kematian atau mati. Sejauh manapun kita mengejar isi dunia, dan sekuat apapun kita mempertahankan isi dunia, finishnya tetap saja kematian atau mati. Maka kuasailah kematianmu atau matimu sebelum mati atau kematian itu datang menjemputmu. Dan jadikanlah perkataan dalam konten video hari ini sebagai nasihat untuk diri kita sendiri. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Sebenarnya tidak belajar mengenal diri atau sedulur papat kalimo pancer dengan menggunakan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, itu tidak apa-apa. Tidak berspiritual mengkaji diri juga tidak apa-apa. Tidak berilmu, tidak beragama, tidak berkeyakinan atau berkepercayaan pun itu sama sekali tidak apa-apa. Mau jadi orang jahat, mau jadi orang kafir, mau jadi pecundang, pengecut, mau jadi koruptor, mau jadi perampok, pembegal, penipu, pencuri, dan lain-lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Karena yang sesungguhnya itu tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada keharusan tentang itu. Lawong itu hak asasi setiap manusia. Dan setiap manusia harus menjalankan perannya masing-masing. Asalkan tidak instruksi, tidak protes, tidak mengeluh, tidak khawatir, tidak ragu, tidak bimbang, tidak bingung, tidak takut, tidak bersedih, tidak tersiksa, tidak menderita, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, serta tidak menyesal. Dan lagi, tidak ingin sehat, tidak ingin selamat, tidak ingin tenang, tidak ingin aman dan nyaman, tidak ingin bahagia, tidak ingin tentram, tidak ingin terselamatkan, tidak ingin tercerahkan,
serta tidak ingin tersempurnakan. Jadi silahkan saja. Keputusan dan pilihannya ada pada diri setiap manusia itu sendiri kok. Dan saya Wong Edan Baku hanya bisa mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Setiap orang hidupnya memang sama, bahkan persis, tidak berbeda sama sekali. Namun setiap orang itu mempunyai cara dan jalan kehidupan sendiri-sendiri. Filosofinya beda guru, beda ilmu, beda teori, beda praktek, beda mekanik, beda teknik. Walaupun endingnya sama, yaitu jati diri, yang sebenar-benarnya jati diri. Namun ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya, dan pengalamannya tidak pernah sama kejadiannya. Karena jam terbang setiap orang itu berbeda-beda. Ingat, putih itu belum tentu bersih. Dan hitam itu belum tentu kotor. Maka jangan terlalu cepat menilai dan menghakimi. Kalau tidak percaya, silahkan saja dibuktikan sendiri bahwa ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang ditempa oleh waktu, yang tersadari prosesnya, itu jauh lebih baik dan berharga dari sekedar gelar pendidikan yang tinggi. Karena yang benar-benar bisa bertahan adalah mereka yang pernah merasakan jatuh bangun, lelah dan capek, serta belajar secara langsung dari realita kehidupan yang terjadi pada dirinya di dalam semesta alam ini. Saya Wong Edan Baku mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Penyebab hilangnya jati diri seorang manusia hidup di dunia ini karena sebuah tarian dan topeng atau kedok. Demi sebuah pembenaran dan pengakuan diri, maka untuk bisa mengembalikan jati diri yang hilang ini, bersepirituallah seperti pendosa yang bersujud di depan Sang Pencipta. Jangan menjadi seperti ahli ibadah yang menari dengan topeng atau kedok di belakang Sang Pencipta. Setidaknya, jika tidak bisa menjadi padi, janganlah menjadi ilalang. Bila merasa tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka cukuplah untuk tidak merugikan orang lain.
Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Level tertinggi dari berdamai dengan diri sendiri untuk mempertahankan manunggal jati itu adalah ketika ada orang lain salah paham, sirik, iri, dengki, benci, cemburu, mengfitnah, dan berspekulasi buruk lainnya tentang kita. Namun kita tidak lagi mencari pembenarannya, dan tidak lagi bertopeng atau berkedok mempermasalahkannya. Dikarenakan semakin berdamai dengan dirinya sendiri, semakin manunggal jatinya terpertahankan. Dan semakin manunggal jatinya terpertahankan, semakin bisa dan semakin mampu menyadari tentang apapun secara kontinu dan universal. Bahwa hidup tidak ingin pembenaran, tidak butuh pembelaan, dan tidak perlu pengakuan untuk diterima dan disukai masyarakat maupun lingkungan. Sebab mengerti, memahami, dan mengetahui bahwa berdamai dengan diri sendiri untuk mempertahankan manunggal jati itu jauh lebih baik dan tepat. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Ketika dalam ranah samadhi, nonaktifkan otak. Arti maksudnya tidak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati. Arti maksudnya tidak perlu membatin apapun. Nonaktifkan kelamin. Arti maksudnya jangan berkeinginan apapun atau menuju kemanapun. Cukup diam saja. Bagaimanapun proses kejadian yang terjadi di dalam samadhi, cukup hadapi saja, hanya dengan diam. Semakin diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup. Dan semakin hidup bisa menguasai jiwa dan raga kita, maka apapun yang belum mengerti akan dimengertikan. Apapun yang belum paham akan dipahamkan. Dan apapun yang belum tahu akan diberitahukan. Oleh siapa? Oleh hidup kita. Karena hidup adalah guru sejati kita. Lalu, apa yang akan terjadi ketika hidup mengambil alih kekuasaan jiwa atas raga kita dengan kesadaran cinta kasih sayangnya? Yang terjadi, satu, tiba-tiba ide-ide cemerlang hadir menjadi pemikiran dalam otak kita. Kedua, tiba-tiba batin hati kita menjadi tenang, aman, nyaman, bahagia, dan tentram dalam sikon bagaimanapun. Dan yang ketiga, tiba-tiba syahwat atau keinginan dari kelamin kita tercerahkan akan jati diri kita yang sesungguhnya. Keempat, tiba-tiba kita dikejar-kejar oleh yang namanya uang dan harta benda. Kelima,
tiba-tiba kita memiliki semangat tinggi dan kuat. Keenam, tiba-tiba bakat dan talenta kita muncul dan aktif di dalam diri kita. Ketujuh, tiba-tiba orang-orang penting dan sukses berdatangan menawarkan kerjasama dalam berbisnis dan bantuan. Kedelapan, tiba-tiba satu persatu orang-orang yang tonik menghilang dari kehidupan kita. Kesembilan, tiba-tiba masalah-masalah kehidupan di dunia lenyap satu persatu dari kehidupan kita. Kesepuluh, tiba-tiba kita bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi. Kesebelas, tiba-tiba badan kita sehat dan terbebas dari ancaman penyakit apapun. Kedua belas, apapun yang dibutuhkan selalu ada. Apapun yang diperlukan selalu tersedia. Dan apapun kepentingan kita selalu sukses, selalu berhasil tanpa hambatan yang sulit dan berat. Indah dan tidak sia-sia, bukan? Kehidupan di dunia yang seperti ini, cara dan teknik untuk mendapatkannya hanya dengan mengembalikan jiwa raga kita dan mempercayakan jiwa raga kita kepada Sang Pemilik aslinya, yaitu Dat Maha Suci Hidup. Karena dalam satu perahu tidak boleh ada dua nahkoda, apalagi 3 dan 4. Kita bebas menentukan pilihan kita sendiri. Mau ego yang memiliki asisten pamrih yang penuh dengan arogan, yang jadi nahkodanya, atau datnya Maha Suci yang penuh dengan kesadaran cinta kasih sayang yang menjadi nahkodanya. Silahkan tentukan sendiri pilihan dengan baik dan tepat. Sedangkan saya, Wong Edan Bagu, hanya bisa bilang selamat rahayu dan terima kasih. Semakin kokoh, kekeh dan kuat mempertahankan Manunggal Jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis semuanya, segalanya, dan seluruh kehidupan kita akan dibersihkan dari noda-noda diri dan kotoran diri, dosa, salah, luput, karma, dan kemelekatan-kemelekatan, sehingga benar-benar menjadi suci jiwa raga dan lahir batinnya. Jadi, apapun yang saat ini ada bersama kita yang tidak sah, yang itu bukan hak kita, bukan milik kita, tidak ada kaitannya dengan kita, akan disingkirkan dari kehidupan kita. Seperti uang hasil korupsi misalnya, atau hasil menipu, atau harta benda hasil merugikan orang lain, atau hasil mencuri, hasil merampok, atau apapun yang itu bukan hak kita, bukan milik kita secara sah dan resmi, tidak halal kalau agama menyebutnya, akan disingkirkan, akan ditiadakan dari kehidupan kita. Hal ini terjadi agar supaya kita tidak bermasalah dengan siapapun dan tidak mempunyai masalah dengan apapun. Benar-benar bersih, benar-benar murni, hingga layak disebut suci, sesuai dengan lagunya, yaitu lagu suci. Jadi semuanya, segalanya, seluruhnya harus suci. Jikalau tidak, sakit, kecewa, sedih, bahkan menderita
jiwa raga dan lahir batin akan dirasakan oleh perasaan kita. Dan jika sudah suci semuanya, segalanya dan seluruhnya, namun masih terus kekeh, kokoh dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku. Tidak berubah, tidak berhenti, tidak putus asa, maksudnya tidak nyerah, maka kita akan mengalami 5 hal berikut ini. Maka berhati-hatilah dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan ketika mengalami 5 hal berikut ini. Yang pertama, merasa kesepian. Mengapa merasa kesepian? Semakin kekeh, kokoh dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku, maka secara otomatis akan membuat kita menjauh dari beberapa hal. Salah satu contohnya lingkungan lama yang tidak lagi selaras dengan laku kita. Di ranah ini kita akan merasakan kesepian. Kita akan merasa kesepian karena mungkin teman-teman yang biasanya nongkrong bareng, medang bareng menjauhi kita, atau kitanya yang menjauhi mereka. Alasan tidak selaras. Yang biasanya setiap galau keluar rumah mencari hiburan menjadi tidak lagi mencari hiburan di luar rumah karena tidak lagi mengalami galau-galau. Di ranah ini secara normal, secara awam, secara umum, secara wajar akan menjadikan kita terasa kesepian hingga asing, sebab lebih sering sendirian. Hal ini terjadi agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu menyadari bahwa sejatinya diri kita tidak pernah sendirian dalam keadaan apapun dan berada dimanapun. Karena ada 5 ruh di dalam wujud kita. Belum lagi ditambah ruh-ruh lainnya di sekujur tubuh kita. Jadi kesepian itu tidaklah mungkin. Merasa kesepian berarti belum mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana dirinya. Yang kedua, merasa kebingungan. Mengapa merasa kebingungan? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku, maka secara otomatis semakin banyak pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban bermunculan yang membuat kita besar penasarannya. Di ranah ini sudah pasti akan membuat kita kebingungan dan muncul keinginan untuk mencari tahu jawabannya. Hal ini terjadi tujuannya agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu konsisten, diam ketika bersama di setelah patrap, dan konsekuen menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Karena semakin diam, jiwa raga akan dikuasai hidup, dan semakin menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, hidup yang tak lain adalah guru sejati kita akan memberikan pencerahan sejati atau yang sesungguhnya. Yang ketiga, merasa tenang dan damai. Mengapa merasa tenang dan damai? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh wong edan baku, maka secara otomatis kehidupan kita sudah pasti akan mengalami ketenangan dan kedamaian serta bahagia. Karena sedulur papat kelima pancernya manunggal dengan sikap dan sifat aslinya, sehingga tidak neko-neko dan tidak aneh-aneh serta tidak macam-macam lagi. Di ranah ini
rasa dan perasaan kita akan mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sehingga kita merasa cukup dan puas, lalu asik di ranah damai, tenang, dan bahagia ini. Padahal ini adalah soal rasa dan tentang perasaan. Hal ini terjadi agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu mandiri, dewasa, dan merdeka, tidak bergantung pada siapapun dan apapun, serta tidak termelekati oleh rasa dan perasaan apapun, sehingga dapat menjadi dirinya sendiri yang asli sebagai kitab suci sejati ada makna, ulangre sejati, dan berbudi bawa laksana. Yang keempat, merasa sudah sampai atau lulus. Mengapa merasa sudah sampai atau lulus? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis ilmu-ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan akan dikuasai. Dikarenakan hidup sang guru sejati akan memberikan pencerahan-pencerahan secara real dan nyata. Di ranah ini sudah pasti akan menggugah ego pamrih arogan yang lama sedang terlelap tidur. Merasa sudah bisa, merasa sudah sampai, merasa sudah lulus, pasti akan datang. Padahal ini terjadi tujuannya agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita bisa mampu teliti, jeli, waspada, peka, cerdas, jenius, dan bijaksana dalam kemanunggalan jatinya. Yang kelima adalah merasa malas dan jenuh. Mengapa merasa malas dan jenuh? Semakin kekeh, kokoh, dan kuat mempertahankan manunggal jati dengan cara atau teknik menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, seperti yang rute petanya sudah ditunjukkan oleh Wong Edan Bagu, maka secara otomatis kesadaran cinta kasih sayang hidup kita akan istiqomah, akan tumaninah, akan konsisten, utuh, tetap atau ajek, tidak berubah-ubah, tidak mengalami kekurangan dan kelebihan. Pas. Di ranah ini, karena kejadian demi kejadian, kesadaran cinta kasih sayang hidup kita tidak pernah berubah, tetap begitu-begitu saja, begini-begini saja. Sudah barang pasti rasa dan perasaan kita akan jenuh, bosan, sehingga malas untuk melakukan patrap samadhi. Karena apapun dan bagaimanapun proses kejadiannya begitu-begitu saja, begini-begini saja. Tidak ada perubahan sama sekali. Capek, ngantuk, nanti saja patrap samadhinya, tidur dulu ah. Padahal hal ini terjadi agar supaya kesadaran cinta kasih sayang hidup kita pada wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, bisa kontinu dan universal. Hati-hati ya, mengalami 5 hal yang sudah saya sampaikan tadi berarti panjenengan berhasil mempertahankan manunggal jati. Jadi jangan berubah, tetap kekeh, kokoh, kukuh, kuat, dan konsisten pada lakumu. Karena jika kau tetap konsisten dan konsekuen, pasti mijil romonya. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Membangun kesadaran cinta kasih sayang hidup itu butuh dan perlu proses yang konkret dan nyata. Mengenal kesadaran cinta kasih sayang hidup itu harus disiplin dan konsekuen. Sedangkan untuk memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup itu dibutuhkan, diperlukan kebersihan otak
kebersihan hati atau batin, dan kebersihan kelamin atau syahwat. Jika tidak, panjenengan akan sampai di sebuah persimpangan antara rasa dan perasaan. Muter bingung. Kalau panjenengan memaksakan diri untuk terus melangkah, sementara panjenengan belum tahu apa dan bagaimana itu rasa, apa dan bagaimana itu perasaan, masih meraba-raba, masih menebak-nebak, masih menduga-duga, maka panjenengan akan terjebak di sebuah pertigaan antara angan-angan, budi pakarti, dan panca indera. Lah, kalau panjenengan sudah terjebak di pertigaan antara angan-angan, budi pakarti, dan panca indera, maka apapun yang panjenengan lakukan tidak lebih dari sekedar halusinasi. Lah, halusinasi ini disadari atau tidak disadari akan panjenengan asumsi. Kemudian asumsi apa yang panjenengan asumsi ini akan panjenengan manipulasi, dan hasil daripada manipulasi dari yang panjenengan asumsi tadi, disadari tidak disadari pula, akan panjenengan jadikan untuk mempolitiki diri sendiri dan orang lain. Oh my God. Body rock your body tonight.